3. Baik Bapak, Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ferdian Zaidi Ginting yang sedang berjaga pada tingkat 9 pada siang hari ini. Dengan Bapak siapa? Udin. Alamatnya di mana? Bikin lagi. Usianya berapa? 50. Ya. Baik Bapak, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf pada bagian atas Bapak. Itu gunanya itu untuk mengetahui apakah ada kelainan pada saraf Bapak atau tidak. Mungkin pada saat pemeriksaan akan sedikit terasa tidak nyaman, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. Bapak bersedia Pak? Bersedia. Ada yang ingin ditanyakan dulu Pak? Cukup. Jadi pertama-tama kita akan memeriksa kardiogram pertama dulu, yaitu dari olfaktori, ya, di mana kita bisa menggunakan pewangian seperti kopi, minyak, atau juga sesuatu yang berbau untuk mengetes dari penciuman atau indera penciuman dari pasien tersebut, atau mengetes dari nerve olfaktori dari pasiennya. Pertama-tama kita akan kenalkan dulu terlebih dahulu bau-baunya. Oh benar Pak, ini bau kopi ya Pak. Lalu kita akan merintahkan pasien, Bapak boleh ditutup matanya, terus ditutup satu lubang hidungnya ya Pak. Baik Pak. Lalu kita akan menanyakan pasien bau apa yang kita bau apa Pak? Bau kopi. Baik Pak. Sebelahnya Pak, bau apa? Bau kopi. Baik Pak. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan cranial nerve 2, yaitu nerve opticus yang dilakukan pada sistem mata. Pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan dengan pinhole terlebih dahulu. Bapak punten Pak, bisa dipegang terus ditutup satu matanya Pak. Lalu kita akan minta pasien untuk menyebutkan huruf-huruf yang kita tuju. Bapak, ini huruf apa Pak? A. Ini huruf apa Pak? S. Baik Pak, boleh di sebelahnya. Ini huruf apa Pak? E. Ini huruf apa Pak? A. Baik, terima kasih Pak. Lalu di sini pasien kemudian kita minta untuk menutup satu matanya. Bapak punten Pak, bisa dipilih bebas sama aja. Lalu kita akan meminta pasien, kita akan menutup mata kita sebagai pemeriksa di sisi yang berlawanan. Lalu kita akan meminta pasien untuk melihat apakah terlihat jari pemeriksa apa tidak di berbagai arah. Oh, ini apakah terlihat Pak? Apakah terlihat Pak? Terlihat. Terima kasih Pak. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes warna pada mata pasien itu dengan menggunakan isyarat. Lalu kemudian bisa disebut angka berapa Pak? 45. Ini angka berapa? 7. Ini Pak? 74. Terima kasih Pak. Jadi di sini juga kata pasien juga dapat melihat warna yang baik dan juga normal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan cranial nerve 3 atau oculomotor, yang dimana kita pertama-tama menginspeksi terlebih dahulu apakah adanya retraksi kelopak mata atas atau tidak. Lalu selanjutnya kita lihat juga apakah adanya ptosis atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pupil, yaitu dengan menggunakan senter. Bapak punten ya Bapak ya. Lalu kita melihat apakah ketika dikenakan cahaya apakah pupil mengecil atau tidak, dimana di sini pasien ini pupilnya mengecil. Lalu kita juga melihat sikap bola mata dalam keadaan istirahat, apakah ada ophthalmus, strabismus, nystagmus atau juga. Lalu selanjutnya kita akan melakukan meminta pasien untuk melakukan pergerakan bola mata ke 8 arah. Bapak boleh diikuti aja tangan saya Pak seperti tadi. Baik, di sini pasien dapat mengikuti 8 arah pergerakan mata dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan visibilitas di area pertama di bagian dahi, lalu juga di bagian pipi dan juga bagian dagu. Di mana-mana pertama-tama kita akan memperkenalkan pasien. Pak, ini untuk perasa halus ya kan? Kita ya Pak, apakah terasa Pak? Apakah terasa Pak? Apakah terasa Pak? Selanjutnya kita akan setelah melakukan rasa halus juga akan mengetes dari rasa nyerinya. Bapak pindah ya Pak? Ini tuh rasa nyerinya Pak. Apakah terasa Pak? Terasa. Apakah terasa? Terasa. Apakah terasa? Terasa. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik, di mana kita minta pasien untuk menggigit yang keras dengan dan kedua tangan pemeriksa diletakkan di daerah otot masseter dan juga temporalis. Bapak ini boleh dilakukan dan menggigit ya Pak? Benar Pak. Di mana di sini teraba adanya kontraksi otot masseter dan juga temporalis. Lalu kita selanjutnya akan memeriksa dari refleks menutup mata, yang dimana kita akan melakukan dengan kapas yang dibasahkan terlebih dahulu. Bapak boleh lihat sebelah sini dulu. Betul Pak. Kita lihat apakah adanya refleks menutup mata. Di sini ada terlihat adanya refleks menutup mata.
Lalu selanjutnya kita akan memeriksa hijau refleks dengan menggunakan power refleks itu di bagian dagunya. Apa ini nggak apa? Cukup. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan cranial nerve 7 atau cranial nerve facialis, di mana kita melihat terlebih dahulu apakah adanya asimetri pada wajah. Lalu kita melihatnya apakah ada gerakan-gerakan abnormal seperti kajian tetanus atau grimasis dan lain sebagainya. Lalu kita minta pasien untuk mengangkat. Bapak boleh diangkat alisnya Pak? Baik Pak, cukup Pak. Dan Bapak boleh ditutup matanya sekuatnya Pak? Baik, jadi kita cukup Pak. Kita melihat juga apakah adanya perbedaan pada mengangkat alis dan juga menutup mata. Oh Bapak boleh menutup matanya kembali. Saya akan berikan tekanan ya Pak. Lalu kita melihat apakah mata pasien terbuka dengan tekanan yang berikan. Di sini terlihat bahwa pasien dapat menahan gerakan untuk matanya dengan baik. Bapak boleh memperlihatkan giginya Pak? Baik, terima kasih Pak. Bapak boleh bersenyum Pak? Bapak boleh meniup suara? Lalu Bapak boleh menarik sudut mulutnya ke bawah? Baik, terima kasih Pak. Jadi kita melihat apakah adanya asimetri ataupun kelainan pada gerakan-gerakan tadi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensorik khusus, di mana di sini menggunakan beberapa bahan-bahan. Ini mana Bapak boleh kita perkenalkan dulu bahan-bahan yang kita akan gunakan. Bapak boleh punten Pak, boleh menunjukkan diri. Punten ya Pak. Itu rasa manis ya Pak. Lalu kita perkenalkan juga beberapa bahan-bahan lainnya yang mencakup rasa manis, asin, dan juga pahit, dan juga asam. Bapak boleh menutup matanya Pak. Bapak boleh menunjukkan dirinya. Punten ya Pak. Ini untuk rasa apa Pak? Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan cranial nerve 8 atau nervus acousticus, di mana kita akan pertama menggunakan detik arloji untuk melihat apakah terdengar oleh pasien sendiri. Walaupun kita apa terdengar? Terdengar. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan gesekan jari. Apakah terdengar? Lalu selanjutnya kita akan melakukan tes Weber, yang dimana kita menggunakan garpu tala yang kita tempatkan di puncak kepala, di dahi, dan juga di belakang telinga. Bapak betul ya Pak? Bapak terasa Pak? Lalu juga di betul ya Pak? Bapak terasa Pak? Bapak terasa? Baik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan cranial 9 sampai 10, yang dimana kita akan melakukan refleks muntah pada pasien dan juga mengeraba dari bagian dalam mulut pasien di dinding belakang farinx. Kalau pun boleh dibuka mulutnya dengan siapa? Betul ya Pak? Oke, baik, di sini terlihat bahwa refleks pasiennya ini masih refleks muntah pasien masih normal.